offer themselves and expect nothing in return. Hallowed are the places of small sacrifices, where the thankless work is done. Sacred are the acts of true adoration, for they reveal the heart of the divine. Envy not the givers in the crowd, earning praise for their generous deeds, for they have received their reward. But for those who give in secret, more shall be given unto them. They shall be called blessed, the true saints. The restorers of streets to dwell in. Iya pemirsa, Happiness masih di satu program yang memberikan inspirasi baru mengenai arti kata happiness, dan tentunya masih bersama Arfan Pradiansyah di sini. Silakan buat Anda mau bergabung, Anda telepon kami di 0213922121. Tadi kita lihat tayangannya menarik ya. Betul. Kayaknya bener loh, kalau misalnya kita ini, menurut saya kebahagiaan salah satunya adalah dengan memberi. Betul. Itu setuju ya Mas Arfan? Setuju ya? sekali. Itu bisa jadi kunci mungkin kalau kita yang selama ini kayaknya nggak rasa happy mulu nih gitu Betul, ya. Bisa betul, ya cara betul. seperti Dan itu ya. memberi itu adalah sebuah cara untuk menikmati hidup. Karena semua kan akan berlalu, ya. Yang membuat kita menyesal adalah karena kita lupa memberi. Oh, salah satunya seperti Salah satunya. itu ya? Dan yang memberi yang paling penting itu sesungguhnya adalah memberi perhatian sih sebetulnya. Setuju. Iya kan? Tapi nggak boleh perhatiin semuanya. Oke, jadi memberi perhatian, Memberi perhatian, ya. ya, seperti dalam tayangan tadi ya. Jadi mengancingkan baju, memakaikan kaos kaki, itu kan memberikan perhatian. Jadi kalau memberi uang itu relatif, dalam tanda petik ya, relatif mudah. Oke. Tapi kalau memberi perhatian itu sesungguhnya adalah memberikan diri kita kepada orang lain gitu. Silakan berikan diri Anda pada penelpon yang satu Oke, ini, Mas mari Arfan. kita Halo, sambut, dengan ya. siapa di mana? Halo, selamat Halo. malam. Selamat Dengan malam. Ibu siapa di mana, Ibu? Saya dengan Feli dari Jakarta. Mbak Sally di Jakarta, silakan Silakan, pertanyaan. Ibu. Iya, saya mau tanya Mas Arfan. Ya. Kebetulan orang tua saya semasa hidupnya itu banyak memberi kepada Ya. keluarga, kepada lingkungan gitu. Cuma sejak pensiun akhirnya keadaan ekonomi semakin menurun sampai akhirnya kita harus pindah dari rumah yang besar dengan segala fasilitas terus ke rumah yang lebih kecil di gang seperti itu. Nah mungkin kita sebagai anak-anaknya merasa nggak siap ya karena dari kecil sampai besar itu kita hidupnya nyaman gitu. Iya. Dan kita juga merasa kok saudara-saudara lingkungan yang waktu itu dibantu oleh ayah saya nggak ada yang memperdulikan keluarga kita gitu. Nah itu gimana tuh? Badai pasti Baik. berlalu, sementara saya belum berlalu nih, badainya masih dijalani. Masih terasa ya guncangannya ya. Iya. Iya, terima kasih. Oke, Mbak Sally terima kasih. Terima kasih, Mbak Sally Mbak. di Jakarta gimana, Ya, Mas Arfan? Ini pertanyaan Nah, menarik sekali ya. Jadi memang orang itu, hidup itu siklus ya. Ketika kita sedang di atas, memang kita harus siap gitu bahwa kenikmatan yang sedang kita alami ini suatu ketika itu akan berlalu. Begitu ya. Banyak orang yang tidak siap gitu. Karena menyangka bahwa apa yang kita nikmati sekarang ini akan permanen gitu. Ya. Padahal kan hidup itu berjalan terus, ya. Jadi orang itu sesungguhnya lebih siap orang yang pernah miskin. Iya. Itu lebih siap dalam menghadapi hidup kan. Yang sulit adalah orang yang pernah kaya. Pernah kaya. Iya kan? Iya. Saya dulu pernah kaya, jadi selalu comparing, selalu membandingkan dengan kenikmatan di masa lalu. Jadi menurut saya yang harusnya kita lakukan ketika kita sedang berada di atas untuk menghindari kondisi seperti yang disampaikan tadi adalah ingat-ingat bahwa ini sementara. Oke. Ini akan berlalu suatu ketika. Dan mumpung kita masih menikmati ini, mari kita nikmati sedalam-dalamnya
body, mind, and soul kita ada di sini, begitu. Sehingga nanti kita tidak menyesal ketika kita kehilangan semua itu. Begitu. Tapi saya penasaran, tadi Mbak Seri bilang, Ya. ayah saya selama berjaya gitu sering Ya. memberi pada orang-orang. Ya. Dan pada saat sekarang muter gitu ya, ada di bawah, Ya, orang-orang ya. yang pernah dibantu itu nggak membantu. Nah ini apakah mungkin pikiran ini juga harus kita buang supaya kita nggak terlalu berharap pada orang lain, jadi kita Betul. bisa happy atau gimana Mas Arfan? Betul ya, saya kira ini sebuah ujian gitu ya, ujian untuk kita bisa ikhlas gitu, ya kan. Jadi mari kita bersyukur gitu dengan kondisi seperti ini. Ini kita sedang dapat pelajaran mengenai yang namanya keikhlasan. Keikhlasan itu apa tadi? Melepaskan. Jadi apa yang sudah diberikan kepada orang lain itu, mari kita ikhlaskan, kita lepaskan ya. Cara melepaskan gimana? Tidak mengingat-ingat dalam pikiran kita. Oke, Karena kalau kita masih ingat-ingat berarti kita belum melepaskan, belum Lepaskan. ikhlas ya. Iya. Oke, mari kita lepaskan, kita ikhlaskan ya Bu ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Makanya nonton Happiness terus sama ya, Arfan mudah-mudahan Pradiansyah. ada Mudah-mudahan ada ada kemajuan, perubahan ada lah ya, perubahan. ada inspirasi dari sini. Ya. Oke, dan kayaknya nih saya pingin banget kalau misalnya ngeliat programnya Mas Arfan ini selalu ada bintang tamu. Saya penasaran bintang tamunya siapa ya hari ini ya. Mungkin nanti kita akan lihat. Ya. Nah pemirsa, pastinya semakin hangat aja perbincangan kita malam ini. Anda jangan kemana-mana. Nanti kita akan hadirkan seseorang yang pastinya bisa juga memberikan inspirasi bagi Anda. Dan nanti kita akan terus ngobrol-ngobrol ya Mas Arfan Betul. ya. Jadi Anda tetap bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah.